Jadi insya Allah doakan ya, supaya yang menjadi jalan rezeki dari Allah, oleh Allah diterima amalnya, dilipat gandakan pahalanya. Udah muat ini semua. Share, dicek di medsosnya, bagus suaranya tidak? Aktif tanya ya. Nggak apa-apa, ini sambil ditayangkan. Bapak Ibu, yang pertama sebelum kita membahas lebih panjang, ada perbedaan pendapat, ya kan? Ada yang sudah saum hari ini, ada yang besok. Apa sikap kita terhadap perbedaan pendapat? Dengar baik-baik ya Pak ya. Karena dua pihak, Muhammadiyah mungkin sudah saum sekarang ya, sedang yang menggunakan hilal besok. Dengar ini rumusnya ya. Boleh ngobrol, cuma kalau ada yang ngobrol, bakal diam, tidak nyuruh diam ya. Jadi satu, kalau ada perbedaan pendapat bagi kita yang ilmunya terbatas, satu, diam, jangan banyak komentar. Apa? Ya. Diam, jangan banyak komentar. Kenapa ini gitu? Saya belum paham. Karena kalau banyak komentar, padahal ilmu kita masih dikit, cenderung komentar kita jadi dosa. Kalau merasa ilmu dikit, tidak usah banyak komentar. Kenapa ya ini gini, kok Bu Saul, kenapa itu gitu, kenapa ini kunut, kenapa ini tidak. Kalau kita tidak tahu, wah saya kurang paham ilmu. Aman. Dua, belajar. Apa yang kedua? Belajar. Kenapa ya ini kunut, kenapa ini tidak kunut, cari ilmunya. Kenapa ini sekarang saum, kenapa besok itu hilal, itu hisab, apa sih ilmunya? Belajar. Jadi gara-gara ada perbedaan pendapat, kita nambah ilmu. Tiga, pilih salah satu yang paling kita yakini. Oh, saya milih mau hilal karena ini dalilnya ini. Oh, saya milih mau hisab karena saya pilih salah satu yang paling diyakini. Empat, hormati pilihan saudara kita yang lain. Jadi kalau kita berhak memilih, saudara kita juga berhak memilih. Betul tidak? Kita tidak boleh menghina pilihan orang lain. Sebagaimana kalau kita milih juga kamu dihina. Kenapa masjid ini kunut? Mengapa ini tidak kunut? Kenapa di Masjidil Haram tidak kunut? Di Imam Syafi'i kunut, di sana tidak. Dua-duanya ada ilmunya. Pilih mana yang paling diyakini, hormati pilihan yang lain. Semuanya pengen ke surga, dan yang punya surga siapa? Allah, bukan kita ya. Makanya jangan berantem. Hormati pilihan saudara kita yang lain. Dan yang kelima, doakan supaya semuanya diberi petunjuk oleh Allah dan diterima amalnya. Beres. Kira-kira berantem nggak kalau kayak gitu? Yang suka berantem itu biasanya ilmunya dikit, emosinya besar. Kalau kita merasa ilmu dikit mah nggak usah pakai berantem. Gimana kalau ilmunya banyak? Apalagi ya, orang yang ilmunya banyak mah nggak berantem. Biasanya yang mudah berantem itu ilmunya baru mulai, tapi emosinya agak banyak. Nah ya Pak ya, nanti lebaran gimana? Saya mau lebaran mau 2 kali karena banyak ini pembagiannya emang jelek. Baik Bapak Ibu, Ramadan ini diwajibkan kepada kita bukan untuk Allah, manfaat untuk Allah, bukan. Semua yang diwajibkan untuk kita adalah untuk siapa?
untuk kepentingan siapa? Kita. Allah mah nggak ada perlunya sama kita. Kita dimusnahkan juga beres. Apalagi yang nggak kena sholat tinggal disambar petir aja. Ya apa perlunya Allah ke kita? Kita ini kecil. Oh maaf ya kalau suara apa ini baru pulang nih, baru pulang dari Mekah. Jadi masih lengan ini ya, masih belum utuh, masih jet lag dan suaranya masih parau. Nah Bapak Ibu, jadi Allah mewajibkan kepada kita itu karena Allah sayang ke kita. Pada kewajiban itu pasti ada kebaikan. Coba rukun Islam ada berapa? Apa? Jangan-jangan ngojek-ngojek cung yang apa? Olah kasihan Nabi sudah apa? Satu apa? Jangan ngatain orang. Satu zakat, main zakat wae, bukan penerima zakat. Satu syahadat, dua salat, tiga. Nah ini ada beda pendapat sedikit, nggak ada masalah. Ada yang zakat dulu, ada yang puasa dulu, sama-sama boleh. Ya, satu syahadat, dua sholat, tiga zakat, empat puasa, lima haji kalau bagus. Rukun iman ada berapa? 6. Satu harus ngomong semuanya. Satu iman kepada Allah. Dua jadi imannya apa? Percaya. Percaya ada malaikat enggak? Nah, bapak-bapak kesana sini diikuti malaikat enggak? Pernahkah kita sendirian dalam hidup? Enggak bisa. Bapak-bapak yang lihat HP scrolling yang aneh-aneh, Allah lihat tidak? Malaikat nyatet tidak? Catat. Yang tukang ngobrol kesana sini, obrolannya dicatat nggak oleh malaikat? Catat. Makanya orang yang imannya kuat mah nggak tertarik banyak ngomong sia-sia. Orang yang banyak ngomong sia-sia pasti hidupnya nggak tenang, pasti itu. Yang bagus itu bukan banyak ngomong, banyak zikir. Tiga, beriman kepada kitab kita. Pada kitab apa saja? Taurat kepada siapa? Nabi Musa. Zabur Nabi Daud. Injil Nabi Isa. Quran. Jadi kitab ini ada. Tapi nah yang paling terjamin sampai sekarang tidak ada perubahan sama sekali hanya Quran. Nah yang ada kitab yang lain itu sudah banyak modifikasi. Yang aslinya dari Allah, tapi yang modifikasinya manusia. Lalu 4, iman kepada siapa? Rasul. Ya, bagus ya. Jadi ada Nabi Adam, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nah, kalau sesudah ini ada yang ngaku Nabi lagi, boleh tidak? Nah, namanya Nabi liar ya. Tidak ada lagi Nabi selain Nabi Muhammad. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku pasti ngaco ya. Sudah selesai Nabi terakhirnya Nabi Muhammad. Lalu rukun iman yang ke 5 apa? Hari akhir kita bakal mati, bakal ada kiamat pasti ya. Nanti bakal musnah semua. Kita harus percaya. Orang yang beriman percaya semuanya akan ada akhirnya. Dan yang terakhir qada dan qadar, bahwa semua udah tertulis di sisi Allah.
Nah, takdir itu ada yang semuanya udah tertulis, tapi ada takdir yang bisa dipindah dari satu takdir ke takdir lain. La yarudu qada ila doa, misalkan dengan doa, Bapak ngedoa, oleh Allah dipindahkan dari satu takdir ke takdir lain. Yang enggak, kalau nggak doa ini takdirnya, kalau doa itu takdirnya. Kalau Bapak pagi-pagi sedekah, itu ada takdir yang didoakan malaikat. Karena ini kalau Bapak pelit nanti digigit anjing dan sebagainya. Nah, jadi kalau Bapak sholat takdirnya ini, kalau tidak mau sholat ini takdir. Jadi semua perintah Allah, dengarin Pak, mengantarkan kita kepada takdir terbaik. Jadi kalau Allah sudah memerintahkan sesuatu, kalau kita lakukan, kita akan dapat takdir yang paling bagus. Kalau kita tidak mau melakukannya, ya nggak apa-apa, Allah sih nggak rugi, tapi siap-siap sengsara. Apa sih yang paling enak dalam hidup? Kalau kita benar, tenang. Saya itu banyak masalah. Sebetulnya masalah itu berat bukan karena masalahnya, tapi karena hatinya sempit. Coba tikus di lapangan sepak bola menakutkan tidak? Tidak. Sekarang ada tikus di kamar mandi, tikusnya segede kucing, berdua dengan Bapak, menakutkan tidak? Jadi ruangan sempit. Jadi yang membuat hidup kita sengsara ini adalah sempitnya hati, nyesek. Jadi masalah kecil aja jadi besar. Tapi kalau hatinya lapang, masalah besar enteng weh. Nabi Muhammad punya masalah tidak? Sedikit atau banyak? Ringan atau berat? Hasilnya hina atau mulia? Karena ditolong Allah. Jadi bapak-bapak ini sengsara bukan karena banyak masalah Pak. Kalau masalah sih emang kelihatan. Yang lagi ceramah ini kira-kira banyak tidak masalahnya? So tahu. Yo, jadi nggak enak dan suaranya jangan diputer-puter. Om, boleh geser sedikit? Nah, begitu ya. Jadi bukan tidak ada masalah, besar kecilnya masalah tergantung lapang sempitnya hati. Kalau oleh Allah dilapangkan hati kita, tenang Jadi hidup ini sepenuhnya ujian. Ini dia baru datang. Sini. Nah kan. Halo, apa kabar, Oh, mau duduk di mana bebas. Udah nggak usah disalamin semuanya. Duduk 250. Ini beliau semangat sekali. Jangan aneh, kenapa itu nggak pakai kerudung, dan Cima belum wajib pakai kerudung. Ngerti tidak? Jadi baju kokonya gimana Ci? Ini luar biasa, beliau kalau makan gratis ada terus. Ayo silakan bebas ya, duduk yang nyaman. Sudah habis belum waktunya? Baik, jadi Bu Pak, kita ini diciptakan untuk bahagia. Bahagia ini bukan banyak uang. Kita ini diciptakan oleh Allah untuk bahagia, bukan untuk sengsara. Apakah banyak uang pasti bahagia? Hah? Belum tentu atau belum nyoba? Kalau banyak uang pasti bahagia, Allah nggak adil.
Karena tidak semua orang dikasih uang banyak, betul tidak? Apakah punya jabatan pasti bahagia? Belum tentu. Belum tentu. Apakah wajah cakep pasti bahagia? Kalau wajah cakep bahagia, berarti kita nggak ada yang bahagia. Jadi bahagia itu, ini udah pernah dibahas. Kunci bahagia itu bukan uang, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan penampilan. Kunci bahagia itu cuma dua. Dengerin, ada berapa? Dua. Satu, iman. Dua, amal soleh. Ulangi. Yang mantap kunci bahagia apa? Berarti kalau kita kurang bahagia artinya apa? Kurang iman dan kurang amal soleh. Jadi mau uang dikit, mau rumah kecil, mau hidup tenang, bisa bahagia? Bisa, Pak. Bisa bahagia. Apakah kaya raya pasti bahagia? Enggak sama sekali. Dunia ini gak ada apa-apanya. Dunia ini adalah hanya mampir. Nah, nanti akan kasih tahu rahasianya ya. Dunia ini cuma mampir, dan selama hidup itu ujian. Jadi diuji semuanya. Ada yang diuji dengan kaya, ada yang diuji dengan kurang kaya. Saya nggak nyebut miskin ya, bisa tersinggung. Ada yang diuji dengan cakep, ada yang diuji dengan pas-pasan. Ada diuji dengan jabatan, sama. AA juga diuji. Ini katanya kiai, ini ujian. Nanti udah ini meninggal, baru nanti semuanya ada perhitungannya. Jadi semuanya diuji. Dalilnya begini, kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami mengujimu dengan yang tidak cocok, yang tidak kita sukai, yang kita sering nyebutnya keburukan, dan yang cocok sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kembali. Jadi diuji. Dunia ini ujian. Tidak punya uang, oh rubah-rubah ya ini ujian juga nih. Tidak punya uang, jawab. Tidak punya uang, banyak uang, sakit, sehat, susah, kemudahan, benar, dicaci, dipuji, benar, itu benar Pak. Ini kemarin baru pulang umroh Pak. Nah, ada jamaahnya banyak, 11 bis titik ujian juga ini ya. Yang pesawat yang ditumpangin itu banyak zikirnya Pak. Tapi pesawat yang satu katanya banyak tidurnya. Kenapa? Karena yang bagian AA ini lagi banyak goncang. Mana yang banyak zikirnya, yang tenang atau yang banyak cobaannya? Kalau yang tenang mah bulas Jadi sebetulnya ujian yang berat itu adalah ujian yang cocok dengan nafsu kita, Pak. Dipuji, dicaci, berat dipuji. Banyak pejabat yang jadi koruptor gara-gara punya jabatan. Bapak mah susah korupsinya. Kenapa? Karena korupsi apa ya? Pejabat mati, driver juga mati, betul ya? Nanti dikubur di akhirat, ketemu itu dengan semuanya. Makanya nggak usah iri, Bapak pengen jadi pejabat. Pertama, siapa yang mau ngasih? Dua, belum tentu kuat, Pak. Oh iya, Pak. Coba banyak mana yang jadi begal? Begal yang sakit atau begal yang sehat?
sekarang begal rabun, kemudian asam urat, lalu sariawan. Mau ngebegal gimana? Ngomongnya juga nggak jahat. Justru gara-gara badan kuat, jadi kalau kurang iman jadi penjahat. Betul tidak? Semuanya adalah ujian. Belum punya istri, sudah punya istri, lebih keras. Belum punya anak, sudah punya anak, banyak anak. Ujian emang begini. Jadi jangan aneh. Suatu saat ada order, ujian. Tidak ada order, ujian. Jadi rumus hidup ini cuma ada 4. Dengerin ya Pak ya. Kalau diberi nikmat, cuma ada 4 nih Pak ilmunya ya. Kalau diberi nikmat, jawabannya syukur. Kalau diberi ujian, jawabannya sabar. Kalau berbuat baik, kuncinya ikhlas. Kalau tergelincir berbuat salah, kuncinya segera tobat. Jadi Bapak tuh cuma punya 4 ilmu ini bahagia. 1, dikasih nikmat, syukur. Kalau lagi diberi cobaan, kalau berbuat baik, kalau berbuat salah, bukan tobat, segera tobat. Kalau berbuat salah, cuma 4. Kalau ada yang nanya, apa ilmunya ya, saya berusaha ini aja. Syukur terus. Kenapa? Karena dengan syukur, nikmat yang ada ternikmati, dan yang belum ada didatangkan. La in syakartum la azidannakum. Jadi orang itu menderita pasti karena 4 juga. 1, diberi nikmat kurang syukur, diberi cobaan kurang, kalau berbuat baik kurang, kalau berbuat salah kurang tobat. Dikumpulkan yang kurang-kurang ini namanya kurang ajar ya. Jadi masalah hidup kita ini apa? 1, kalau diberi nikmat kurang syukur, kalau lagi diberi cobaan, kalau lagi berbuat baik kurang ikhlas, kalau lagi berbuat salah. Ini Pak, kalau Bapak punya ilmu 4 ini udah hidup mah biasa lah. Enak nanti Pak. Nggak usah takut Pak rezeki. Saya kira di sini yang paling tua AA ya. Ada mana ya Pak Be? Berapa, lahir tahun berapa Be? 59. Benar lebih tua dari saya. Ada lagi, lahir tahun 62 Januari, sekarang 64 tahun. Bapak mau berapa sekarang? Oh, lupa ya. Biasa kalau udah tua kita sekarang. 65, 66 ya Be? Masih sehat? Alhamdulillah. Dengerin ya, bahwa 4 kunci ini. Nah sekarang Ramadan ini kita latih yang 4 ini. Jadi bukan cuma semata perut aja, itu mah banyak. Pada puasa nggak nih? Maksudnya besok puasa nggak? Dengerin Pak, puasa itu akan menguatkan kita. Wah saya capek sahabat Nabi waktu perang Badar itu bulan Ramadan. Gini Pak, kalau kita tekadnya kuat, Allah ngasih kekuatan. Ya kan begitu. Ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Bismillah ya Allah saya saum. Oh saum itu luar biasa Pak. Bukan cuma pahala, tapi Bapak bakal sehat. Karena selama ini kan masalah penyakit itu datangnya dari perut kebanyakan. Jadi Bapak Ramadan ini selain saum, latih selalu bersyukur. Pokoknya syukur, karena janji Allah la in syakartum la azidannakum. Jika kamu syukur, Allah bakal nambah. Pokoknya nggak ada cerita orang syukur hidup susah, tidak bisa Pak. Bapak, Ibu sengsara pasti kurang syukur. Syukur itu apa? Pertama, alhamdulillah, yakin
semua nikmat datang dari Allah. Bisa melek aja, alhamdulillah loh Pak. Berapa banyak yang nggak bisa melek? Betul tidak? Nyebut betul aja, alhamdulillah. Berapa banyak yang nggak bisa bunyi mulutnya? Nah, ngangguk ini nikmat Pak. Berapa banyak yang nggak bisa ngangguk? Makanya Bapak kalau pergi-pergi itu coba datang ke rumah sakit, ke ICU, lihat yang berbaring di sana, supaya tahu mahalnya bisa bergerak. Emang gampang bisa naik ngendarain motor gitu? Itu banyak nikmat yang Allah berikan. Banyak yang berbaring, duduk susah, bicara susah, jalan susah. Makanya jangan mengeluh bisa naik motor, tapi orang lain naik mobil Biasanya cari penyakit. Yang kedua, Abdul doa alhamdulillah. Selalu menyebut alhamdulillah dalam segala keadaan. Jadi alhamdulillah itu jangan sama yang cocok aja, yang enggak cocok juga. Nih, saya waktu di Mekah kemarin, sudah senior di masjid di Madinah Pak, lupa naruh sendal, kan masjid segitu luasnya. Aduh, di mana tadi sendal tuh ya? Dibungkus tapi lupanya, ya Allah ampun, istighfar aja. Hasilnya 3 pasang yang ngasih sendal Pak. Tapi ya tidak boleh dilupa-lupain ya. Pada beliin sendal baru lebih bagus. Makanya jangan suudzon kalau ada kejadian itu, karena di balik kepahitan juga ada kebaikan ya. Kebaikan Pak. Pokoknya tidak ada takdir yang jelek dari Allah. Yang jelek itu kurang syukur dan kurang sabar. Makanya kalau nanti ada apa-apa tetap alhamdulillah ya. Coba sakit gigi nih, syukur atau sabar? Sabun segala. Yang sakitnya sabar, yang tidak sakitnya syukur. Kebanyakan mana yang sakit? Gigi yang sakit atau yang tidak sakit? Makanya banyak sabarnya, banyak syukurnya kalau sakit gigi. Syukur atau untuk satu. Benar? Pernah dengar cerita si Kabayan kehilangan motor belum? Si Kabayan beli motor baru. Ini cerita ya, bukan hadis. Udah gitu, hitung tuh istrinya. Nih motor. Si Itung di dapur, lagi masak. Lihat nih motor baru, nggak mau, lagi masak. Akhirnya Kabayan turun dari motor, pergi ke dapur. Lihat dulu, ini suami punya motor baru. Pas keluar, motor tidak ada. Itu si Kabayan syukur luar biasa. Ditanya oleh istrinya, kenapa hilang motor kok syukur? Untung saya sudah turun gitu. Ngerti ya? Ngerti nggak? Si Kabayan kan mikir kalau dia nggak turun dia hilang ya kan? Telat ketawanya. Ya udah, sekalinya ngebodol ke telat. Ngerti nggak? Masih belum ngerti ya? Ya udahlah, mungkin kita ketawa aja supaya saya bahagia. Syukur terus ya Pak ya. Apapun yang Allah berikan syukuri. Kalau Bapak syukur pasti hidup jadi tenang. Tapi istri saya ngorok, syukur. Berarti Bapak punya istri ya kan? Syukur berarti istrinya masih hidup. Karena kalau udah nggak hidup nggak ngorok. Syukur dalam segala keadaan. 3, orang syukur itu orang yang berterima kasih kepada yang jadi jalan nikmat. Jadi kalau ada penumpang harus berterima kasih karena mereka jadi jalan rezeki.
yang sopan, yang hormat. Allah lihat tidak? Ya. Jangan judas, jangan sombong, jangan meremehkan. Mereka jadi jalan rezeki. Kadang-kadang ini ada uangnya, ya berarti ladang pahala sabar. Pokoknya berterima kasih kepada siapapun, itu kunci pembuka nikmat. Awas ya, siapapun yang jarang berterima kasih, dia nutupi rezekinya sendiri. Terima kasih ke istri, ke anak, ke orang tua, apalagi ke teman-teman. Pokoknya orang yang hidupnya bekal terus dapat karunia adalah orang yang paling banyak berterima kasih, apalagi ke orang tua. Ingat baik-baik itu ya, kita suka karena kurang dikit nggak tahu terima kasih. Terima kasih lah, nanti rezekinya datang. 4. Gunakan nikmat yang ada untuk mendekat ke Allah, itu syukur. Punya kening tidak? Ya. Sujud, pasti tenang. Orang yang sujud itu hidupnya enak, Pak. Saat terdekat kita dengan Allah itu waktu sujud. Makanya walaupun gimana sibuk cari masjid, sholat. Bapak-bapak nggak sholat sebagai orang Islam, nggak syukur, pasti pusing hidupnya, pasti Pak. Untung dihidupin juga oleh Allah, ya kan? Ya, apa perlunya Allah ngurus model-model kita ini, ya kan? Udah sholat jelek, ngaji nggak pernah, zikir malas, pelit, banyak ngomong, banyak dosa, kan tinggal disamberin petir, jelebet gosong. Lama-lama juga kita mati. Mumpung hidup sholat, saum tapi nggak sholat, nggak bisa. Harus sholat. Sholat itu pertandingan pertama dikubur. Yang lain-lain dilakukan, tapi sholat nggak. Kayak nolnya banyak, angka di depannya nggak ada. Harus sholat. Ini syukur. Sholat itu syukur, Pak. Karena sujud dipakai, kening dipakai sujud. Mulut pengen enak, gampang, zikir aja. Daripada nganggur itu mulut nggak jelas kayak gitu ya. Ngaplek kayak gitu. Mending zikir dong. Astagfirullah, subhanallah, walhamdulillah. Bapak tahu nggak, Pak? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kan Nabi pernah jalan dengan sahabat, terus ada pohon dipukul, daunnya berguguran, rontok. 4 kalimat, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu rontok dosa-dosa seperti rontoknya daun. Sambil motor, mending zikir daripada segala diomongin, nggak ngepek. Iya kan? Apalagi ngebahas ijazah, tahu apa ijazah? Astagfirullah. Nah, ini wajah ini sama dengan wajah saya, zikirnya yang paling cocok istighfar. Punya dosa enggak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Udah istighfar aja lah. Mau ngapain segala diobrolin, betul tidak? Astagfirullah. Tahu nggak Pak? Kalau orang banyak istighfar, man lazimal istighfar, barang siapa yang terus astagfirullah, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. 1, hatinya akan tenang. Nggak ada lagi nyesek di sini, aneh, hilang. Kalau 2, wa min kulli doikin makhrajat, ada aja jalannya, ada aja jalan keluar. Anak bayaran, buat kontrakan, ada aja jalannya. Yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah memberikan rezeki dan tempat yang tidak diduga-duga. Istighfar. Dulu Pak ada supir baraya, dulu saya ke Bandung naik baraya, duduk di depan. Supirnya terus-terusan istighfar, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah. Terus saya nanya, Pak, Bapak istighfar terus? Oh iya, saya istighfar terus Ustaz. Apa yang Bapak rasakan? Masya Allah,
Dari kan cuma dulu kasih 50.000 ya sejalan ke dikasih uang. Berat sekali Pak, nyetir segitu lama, uang penghasilannya nggak cukup Pak, nggak cukup. Tapi sesudah saya ngamalkan istighfar terus, Masya Allah, anak saya baik-baik, nggak ada yang ribet, istri saya juga nggak rewel, anak dapat beasiswa, bisa sekolah bagus. Jadi sekarang saya tahu bahwa istighfarlah yang mendatangkan jaminan dari Allah. Jadi istighfar itu benar apa? Udahlah istighfar aja Pak. Mau ngapain segala dipikirin, diobrolin. Yang bikin masalah bagi kita tuh dosa. Karena tiap dosa kan jadi musibah. Nah istighfar. Usah banyak ngobrol. Enak Bapak di jalan-jalan terus sambil istighfar. Lihat yang keren, yang Masya Allah, nggak bisa gitu. Teruskan. Syukur, gunakan nikmat yang ada. Terus udah pangkalan bapak-bapak model masjid ya kan? Kalau ada orang cari masjid, ambil wudhu sambil nunggu ada sholat, mau ngapain nongkrong, nambah-nambah dosa, tak jelas kayak gitu. Ini sujud ke Allah, betul tidak? Kalau punya uang, kalau pengen nambah, sedekah. Aduh, uang saya dikit, ya udah nggak usah sedekah, atau dasar pelit ya kan. Saya sering ngetes ini, coba nih, punya uang 2 lembar, 50.000 dan 10.000, mana yang disedekahin? Ternyata 3 lembar, 65.000. 5.000. Ternyata 4 lembar 67.000. Ternyata 2.000-nya 2 lembar, yang satu udah lepet, satu masih bagus, yang masih sedekahin. Ya udah nasibnya kayak gitu. Allah ngidupin, ngasih ini, ngasih itu, ngasih ke Allahnya cuma sisa. Padahal sedekah itu tuh syukur Pak. Mana qasad sadaqatun min mal, nggak akan berkurang harta dengan sedekah. Ayo gunakan nikmat yang ada untuk mendekat ke Allah ya. 2 Ramadan ini sing sabar, nggak usah banyak mengeluh ya Pak. Apa artinya sabar? Sabar itu kemampuan mengendalikan diri. Pokoknya orang itu bermasalah gara-gara tidak bisa mengendalikan diri. Betul kan Pak? Nah, sabar itu ada 4 tempatnya. Bu, biar nanti dulu aja Bu, bisik pusing ya. Baik, nanti udah nggak usah lihat kemana-mana, sini aja. Dengar kata ibu-ibu namanya saya ngomong apa barusan itu? Sabar, sing sabar ya. Kenapa? Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Jadi kalau Bapak nggak sabar pasti menderita. Kalau Bapak sabar, wa basyiri sabirin, berikan kabar gembira bagi orang sabar. Sabar itu apa? Menahan diri. Ada 4. 1, tahan diri dari maksiat. HP itu jangan sampai ngabis-ngabisin kuota untuk dosa. Bapak lihat yang cakep-cakep, dan tetap gak ada yang mau sama kita ya. Bapak mau sama dia mau muntah kan. Udah nggak usah segala dilihat. Ramadan jangan scrolling yang gak jelas, ngabisin kuota, nambahin dosa ya. Mata jaga pandangan. Terus gimana kalau penumpang keren istighfar ya kan? Astagfirullahaladzim. Jangan alhamdulillah, itu ujian. Astagfirullah. Kalau bisa jaketnya belakangnya pakai triplek tuh supaya aman. Lanjut. Sabar ketika menjauhi maksiat. Yang kedua sabar apa? Sabar ketika taat. Sholat itu harus sabar. Maunya gesit aja. Sabar. Ngaji itu harus sabar. Tarawih sabar. Sabar itu bekal sukses loh Pak.
Pokoknya orang yang gak sabar gagal aja hidupnya. 3, sabar ketika menghadapi musibah. Gak usah ngeluh, karena semua musibah udah diukur oleh Allah. Pasti ada kebaikan. Walaupun gak enak, gak cocok, pasti ada kebaikan. Kalau kita sabar, bakal ditolong. Asli loh Pak, hujan pasti berhenti, badai pasti berlalu, malam pasti jadi siang, semuanya ada waktunya. Nggak usah mengeluh, jalanin aja. Jangan suka ngadu-ngadu ke orang, ke Allah aja bicara. Sholat, ya Allah besok cicilan jatuh tempo. Tolong ya Allah, engkau udah tahu. Ke Allah aja, beneran Pak. Bapak tinggal bicara, Allah pasti dengar kok. Dan tidak mungkin disia-siakan. Justru yang suka ngeluh ke orang, itu orang yang tidak sabar. Boleh bicara ke orang, boleh, tapi orang juga banyak masalah. Iya, banyak yang suka curhat ke saya juga lagi pusing, banyak masalah. Allah yang bisa menyelesaikan masalah. Tiap orang punya masalah. Kemarin Pak Umroh ada yang curhat ya. Satu ini bapak-bapak ini, oh kayaknya kaya gitu. Punya anak pada rumah. Anaknya ini autis, kurang kurang biasa. Nah usianya 26 tahun. Tapi bapak ibunya sayang sekali ke anak ini. Wah saya juga kenalan. Ya saya kurang fokus. Lalu bapak ini cerita, sebetulnya anak saya 2A. Yang pertama ini, kakaknya ini sudah wafat, umur 1,5 tahun karena Down syndrome. Nah lahirlah anak kedua, saya kira ini juga asalnya normal, sekarang begini. Jadi membesarkan, beliau punya usaha, punya rezeki lebih, tapi ujiannya anak begini. Macam-macam dari yang datang itu, semuanya ada ujian masing-masing. Jadi jangan mengeluh, jangan merasa paling menderita. Tiap orang juga pasti ada ujian. Jalanin aja, HHM, hadapi, hayati, nikmati. Ulangi, salah. Hadapi, hayati, nikmat. Pokoknya ada kebaikan. Ya saya juga udah ngalamin banyak dalam hidup ini. Ngalir kayak air Pak. Pasti kok ada ujungnya, sing sabar ya. Dan yang terakhir sabar dengan perkataan orang. Harus sabar Pak, karena yang paling sering menguji itu adalah omongan orang. Betul ya? Suka ada yang menghina nggak Pak itu? Wah bagus dong. Dengan Nabi itu, Nabi juga dihina ya kan. Nabi aja yang mulia dihina, masa kita yang hina betulan gak ada yang menghina. Kita kan hina asli. Gimana kalau dihina sakit hati? Jangan. Ngapain sakit hati? Penggugur dosa itu. Kalau ada orang yang meremehkan kita, biarin aja. Jangan merusak hati sendiri dengan omongan orang. Kalau orang menghina, berarti dia yang hina. Nggak usah dijawab. Nggak usah dijawab. Kalau ada yang ngomong kasar, hei, monyet lo. Gimana? Jawab. Bukan, benar. Monyet, bukan. Yang tersinggung nanti merasa turunan. Merasa mirip. Jangan ya, jangan kepancing marah-marah. Dengar enggak tuh Pak yang ngeludahin itu, yang ngeludahin kasir, ya yang viral. Beliau mengatakan 30 tahun saya jadi dosen, karir saya hancur karena 1 detik, karena ngeludahin kasir, ada kamera, kepilem, akhirnya viral, dipecat.